hatiku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Namunlah Yesus dihasang aponi, mangalap na diai, Tuhan sonangani. Tundal homana dipudiki, Yesus maha posaki diha roroani, Yesus maha posaki diha roronai. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Namunlah Yesus dihasang aponi, mangalap
diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus, sucikan diriku. Oh, kendatiku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus, sucikan diriku. Oh, namunlah Yesus
Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan besertamu dalam ibadah ini. Silakan. Sudah terima kasih Tuhan, kita akan bermazmur secara bersama-sama. Kita ambil dari Mazmur 9 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya ulangi, Mazmur 9 pasal 9 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Di bawah judul Allah pelindung orang-orang saleh. Saya membaca tulisan yang keluar dan Bapak Ibu membaca tulisan yang agak di dalam. Kita mulai. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah kejahatan-Nya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka, kasihanilah aku ya Tuhan. lihatlah sejarah disebabkan oleh orang yang aku, yang membawa aku dari sudut pandang. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji. Dan bersorak-sorak di depan Sion karena keselamatan mereka. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring dan pasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan dirinya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ia segala bangsa yang merupakan Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. bukan untuk selamanya yang hilang. Bangkitlah, Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa berdiri. Demikian firman Tuhan. Kita aminkan dari lagu Toraja, Pono Tungan Penaangku. Oh
Mari kita berdiri bersama-sama untuk bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini kita mendengarkan dan mengaminkan ke-10 firman Tuhan atau dasar kita. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Kita aminkan dari Hidup Jemaat 434 ayat 1 dan 2. Amin.
Saudara-saudara, di heningnya persekutuan yang sedang kita alami hari ini, marilah sejenak kita membuka diri secara pribadi di hadapan Tuhan, sambil mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Adakah setiap ucapan dan tindakan kita melukai hati sesama manusia? Dan tidakkah kita merasa benar dalam ketidakbenaran kita di hadapan Tuhan? Ataukah adakah kita sadar bahwa seringkali kita jauh dari Tuhan dan bertindak sendiri menurut kata hati kita? Karena itu, akuilah segala pelanggaran kita secara pribadi di hadapan Tuhan, sambil menyanyikan, Tuhan kupilah hati kawanku. Bagi saudara yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, berita anugerah dinyatakan kembali demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kidung Jemaat 36 ayat 1 sampai 2 dihapus karena dosa.
kami sedang jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan, mengakui betapa baiknya Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, apakah yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Dan kita dituntun dari nats persembahan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Sambil diiringi PKJ 147 ayat 1 sampai 3 sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini aku bawa. Persembahan hidupku semoga menang.
Mari kita diam dan berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga Bapa. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan PKJ 150 ayat 1 dan 3. Dipersilakan dengan kasih paduan suara lansia. Terima kasih pujian dari orang-orang tua kita. Semoga senantiasa semangat menjalani usia indah anugerah Tuhan, bahwa sampai masa tua Tuhan terus menggendong. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan ini. Kita siapkan bacaan kita dari Ayub 38 ayat 1 sampai 11.
Dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 13. Dan dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Sekiranya Alkitab kita sudah terbuka, mari juga kita siapkan hati kita untuk menjadi pesemaian firman Tuhan ini. Kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa, kita berdoa. Pengasihan dan anugerah-Mu, ya Allah pengasih, senantiasa kami nikmati. Kau telah menyertai kami dalam pekan yang lalu, dalam berbagai aktivitas hidup kami. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh memulai lagi perjalanan kehidupan di pekan yang baru. Tentu kami merasakan bahwa tanpa pertolongan-Mu kami tidak ada apa-apanya. Kami sungguh membutuhkan tuntunan dan pengasihan Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan hari ini. Biarlah dengan hikmat dari Tuhan kami boleh mendengarkannya dengan baik. Bahkan kami boleh memperlakukan di setiap keadaan hidup kami. Terlebih ketika kami menghadapi badai-badai kehidupan, biarlah firman-Mu yang akan kedengaran saat ini betul-betul meneguhkan kami dan menguatkan kami untuk terus bertahan dalam iman menjalani setiap badai kehidupan. Ya Tuhan, anak-anak-Mu yang telah berdiri ini yang akan menyampaikan firman-Mu, mohon anugerah pengasihan-Mu memimpinnya untuk dapat memperkatakan firman-Mu dengan baik. Kami semua telah sedia mendengar Engkau bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Ayub 38 ayatnya yang pertama sampai firman Tuhan di bawah judul Kekuasaan Tuhan di Alam Semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai? Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, dan saya akan bacakan dari terjemahan baru edisi kedua. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan, Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja,
kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu perkenanan aku mendengarkan engkau, dan pada hari keselamatan aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak menyebabkan orang tersandung, sebab pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dengan penuh ketabahan dalam penderitaan, kesengsaraan, kesukaran, dalam menanggung pukulan, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga dan kelaparan, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam roh dan kasih yang tulus ikhlas, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, baik di tangan kanan maupun di tangan kiri, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, ternyata orang benar, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak berpunya sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit dalam hati kamu. Karena itu sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Demikian firman Tuhan. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berita Injil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Firman Tuhan berbunyi, angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian berita Injil. Kure semangat puang tukadami. Jemaat Tuhan yang sama-sama diberkati dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Semoga senantiasa merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam hidup ini. Amin. Baiklah, kita akan merenungkan firman Tuhan di hari ini dengan tema Suara Tuhan Melampaui Badai. Gamaran napuang undawan ni mintu kamagiangan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, saya percaya hampir semua kita ini tahu benar tentang kisah kapal laut legendaris Titanic yang berlayar pada tanggal 10 April 1912. Dan perusahaan penciptanya saat itu sangat bangga dengan kelahiran Titanic karena merupakan hasil mahakarya rancangan Thomas Andrews yang luar biasa. Dan pada saat Thomas Andrews diwawancarai tentang keamanan Titanic, maka Thomas dengan sombongnya berkata, "Titanic adalah sebuah kapal yang sangat aman. Bahkan Tuhan sekalipun tidak mampu menenggelamkannya." Itu yang disampaikan oleh Thomas Andrews. Tetapi saudara-saudara, Senin dini hari, tanggal 15 April 1912, kapal raksasa itu menabrak gunung es dan akhirnya terbelah menjadi dua, kemudian tenggelam, dan diperkirakan 1.500 penumpang tewas di tempat, termasuk pembuat kapal itu, Thomas Andrews. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Satu hal penting menurut saya adalah sikap hidup dan praktek hidup yang tidak mengikut sertakan Tuhan akan mengantar pada kehancuran dan kemalangan. Ataukah kita sudah tahu ini sebuah kebenaran, tapi dalam hidup kita tidak pernah menyatakan kebenaran itu? Nah, seburuk-buruknya juga hidup kita, ini hal kedua. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam menjalani hidup ini, maka selalu ada keberuntungan. Coba kita perhatikan berita Injil yang kita baca tadi dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Ketika para murid sedang berlayar dan mengalami serangan badai topan yang amat dahsyat, di antara mereka adalah para nelayan yang berarti sudah terbiasa menghadapi badai. Tetapi saat dalam bacaan ini menghadapi badai itu, mereka sangat takut. Padahal dalam berita Injil tadi disampaikan bahwa Yesus bersama dengan mereka dalam perahu itu. Tetapi Yesus sedang tidur.
Dan para muridnya tidak meminta pertolongan kepadanya karena mereka berpendapat bahwa Yesus tidak memperdulikan keselamatan mereka. Nah, saudara-saudara, kalau kita mencermati Injil yang kita baca di ayat 38, ada keterangan Tuhan Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Lalu murid-muridnya membangunkan dia, dan Yesus bangun lalu menghardik badai. Ada hal penting yang bisa kita petik dari kalimat tersebut, yaitu para murid yang sudah dikuasai oleh rasa takut telah membuat mereka hanya peduli dengan keselamatannya sendiri. Mungkin ada waktu dalam hidup kita, kita sudah takut jangan sampai orang lain yang lebih dari kita, sehingga kita bisa melakukan hal yang buruk atau memperlakukan orang tidak benar karena kita takut jangan-jangan yang kita pikirkan, yang kita mau tidak terjadi. Nah, pertanyaan penting di sini adalah, apakah Tuhan Yesus tidak memahami ketakutan yang sedang mereka rasakan? Apakah Tuhan Yesus memang tidak peduli kepada murid-muridnya? Jawabannya tidak. Yesus tahu ketakutan mereka. Yesus peduli tentang keselamatan mereka. Masalahnya adalah para murid tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Apalagi kita. Banyak kali dalam hidup ini, dalam akta-akta kehidupan kita, kita perlakukan orang tidak baik dalam hidup kita karena kita tahu Tuhan tidak ada pada saat itu. Tak nanti roki puang matua jadi bisa bangsa dipoga untuk apa kadake. Ketika para murid mengira Tuhan Yesus tidak peduli, dalam bacaan kita tadi jelas dikatakan oleh Yesus bahwa mereka tidak percaya. Pada saat-saat dalam hidup ini kita tahu bahwa Tuhan tidak peduli dengan keberadaan kita. Pada saat itu nyata bahwa kita tidak beriman kepada Tuhan. Ayub 38 menjadi bacaan sentral kita hari ini. Berisi jawaban Tuhan kepada Ayub itu dimulai dengan pasal 38 sampai pasal 42. Dalam pasal 38, 39, 40, 41, 42, dalam 5 pasal. 2 pasal, yaitu pasal 38 dan pasal 40, diawali dengan jawaban Tuhan. Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Itu kembali ditulis di pasal 40. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Mengapa dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, saudara-saudara? Kita tahu konteks Ayub pada saat itu. Penderitaan, kesusahan begitu bertubi-tubi datang dalam hidupnya. 10 anaknya sekalian mati. Kemudian harta bendanya seketika juga raib. Dan yang berikut adalah Ayub jatuh sakit, dan sakitnya sakit yang tidak dapat disembuhkan, sakit yang mengerikan. Bertubi-tubi menghadapi masalah penderitaan. Dan pada saat itu Ayub menuntut agar Allah bertanggung jawab atas penderitaan yang dialami. Ayub menggugat Tuhan. Karena itu Allah menjawab gugatan Ayub dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu memusingkan, dan Ayub pasti tidak bisa jawab. Pertama, apa hak Ayub menggugat Tuhan? Lalu siapa Ayub? Tidak ada hak Ayub untuk menggugat Tuhan. Lalu siapa Ayub? Ayub adalah ciptaan Tuhan. Dia terbatas dibandingkan dengan Allah sang penciptanya.
Ayub menantang Allah, maka Allah balik menantang Ayub dengan pertanyaan-pertanyaan. Di manakah Ayub ketika alam semesta dan segala isinya diciptakan? Itu pasal 38 ayat 4 sampai 21. Adakah Ayub hadir ketika Allah berkarya? Tidak. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saudara-saudara, tidak dapat dijawab oleh Ayub. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengikuti perjalanan cerita Ayub ini, maka pertanyaan-pertanyaan dari Allah itu membawa Ayub sadar dan mengakui akan Allah yang begitu dahsyat berkuasa, Allah yang begitu berotoritas atas seluruh ciptaannya, termasuk diri Ayub. Jadi seharusnya firman Tuhan ketika kita dengar itu menuntun kita sadar siapa kita, bukan membuat kita semakin sombong. Nah, kalau kita membandingkan bacaan dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 13, sesungguhnya otoritas Allah itulah yang dipahami oleh Rasul Paulus sebagai sebuah kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada anggota-anggota jemaat di Korintus. Juga Korintus pada saat itu menghadapi masalah, yaitu hampir menemui perpecahan. Karena adanya orang di tengah-tengah jemaat itu yang merasa lebih dari orang lain. La abiana to senga, ya motona bisa bang siampa adik kita senga. Sahabat ina rasa yaitu kalena kumala abiana to senga. Paulus hadir memberi jawaban yang baik kepada jemaat-jemaat Korintus yang memang mereka mengajukan berbagai pertanyaan kepada Paulus pada saat itu. Belum lagi saudara-saudara jemaat Korintus pada saat itu dalam konteks sedang diganggu oleh pengajar-pengajar yang menyesatkan. Dan lebih parah karena pada saat itu karena pengaruh dari pengajar-pengajar sesat, banyak anggota jemaat di Korintus pada saat itu sudah mulai merendahkan Paulus sebagai hamba Allah. Karena pengaruh dari pengajar palsu. Di mana pengajar palsu tampil sangat meyakinkan jemaat. Sebab pengajar palsu dengan berbagai cara tampil begitu menyenangkan hati, telinga mendengar apa yang mereka sampaikan kepada jemaat pada saat itu dibanding dengan Rasul Paulus yang dengan terus terang menegur jemaat dalam kesalahannya. Budak mau tu jemaat na kuala abimelo itin de sahabai matan nang bang pakadang ki jomai moy na teena rubay tu hatinta. Sehingga Paulus diremehkan, dipandang rendah oleh beberapa jemaat pada saat itu. Nah, saudara-saudara, Paulus mau mengatakan kepada kita dalam teks 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 13 ini bahwa seorang pelayan Tuhan itu harus punya soal integritas sebagai hamba Tuhan. Harus ada beda pelayan Tuhan dengan yang dilayani. Paling tidak apa yang dikatakan itu harus terwujud dalam perbuatan. Tidak boleh beda kata dengan beda perbuatan. Sikap seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, bukan takut kepada manusia. Jadi tidak boleh menyenangkan pendengar, tetapi kita harus menyenangkan Tuhan yang kita layani dalam hidup ini. Itu sikap Paulus. Saudara-saudara, Paulus yakin dengan penjelasan-penjelasan yang diberikan kepada jemaat Korintus pada saat itu, bahwa Allah senantiasa hadir dalam setiap situasi dan kondisi apapun hidup ini. Karena itu kehidupan kita harus kita olah senantiasa berkenan dengan baik kepada Tuhan. Karena hidup ini adalah sebuah anugerah. Dan pada waktunya Tuhan akan mengambil kembali. Pada waktu yang tidak kita ketahui. Karena apa? Ayub mengakui pada akhirnya bahwa Allah sungguh berotoritas penuh dengan kehidupan ini. Karena itu jemaat Tuhan yang kekasih, kalau tadi Tuhan menjawab Ayub dari badai,
2 kali dalam pasal 38 sampai pasal 42 itu. Mengapa? Karena Tuhan mau mengatakan kepada Daud, kepada Ayub, bahwa sesungguhnya Allah berkuasa atas badai-badai kehidupan, atas kematian, atas harta benda, dan atas kehidupan ini. Tuhan punya kuasa untuk dapat mengambilnya dan dapat memberinya. Kalau dalam minggu yang lalu Gereja Toraja, dalam persekutuan kita merenungkan sampai di mana kita memahami dengan baik akan berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Hari ini merupakan puncak pekan persembahan dalam Gereja Toraja. Kita mesti diajak bahwa segala yang kita miliki, hidup ini sekalipun, harta benda, anak-anak, di dalamnya Tuhan berotoritas penuh. Tuhan punya milik, bukan milik kita. Karena itu adalah lebih baik kita menjadi hamba yang baik bagi Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tema kita hari ini, suara Tuhan melampaui badai. Artinya juga suara Tuhan itu lebih dahsyat dari badai-badai kehidupan. Karena itu, dalam suka duka perjalanan hidup ini, ada waktu, itu diuraikan oleh Rasul Paulus, ada waktu kita dihormati, juga dihina. Ada waktu kita diumpat, juga ada waktu kita dipuji. Di dalam segala sesuatu, keadaan itu, Paulus meyakinkan kita hari ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berkuasa di dalam segala kenyataan hidup. Karena itu kepada kita semua secara khusus, bagi keluarga Bapak Mama Aura yang akan membaptiskan kedua anak terkasih hari ini, Cleo dan Tri, dalam menjalani kehidupan ini dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam berjemaat, dalam persekutuan, dalam bermasyarakat, tahu bahwa selalu ada badai kehidupan. Dalam mendidik anak-anak karunia Tuhan, kita tidak lepas dari pergumulan-pergumulan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajar kita semua bahwa Tuhan berotoritas penuh atas hidup kita, atas hidup anak-anak kita, atas hidup persekutuan kita. Karena itu tidak ada yang perlu kita sombongkan dalam hidup ini. Tetapi yang harus kita lakukan adalah menyerahkan segala keberadaan hidup ini kepada Tuhan dalam segala kenyataan hidup. Amin. Marilah kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, semua orang kita ini juga senantiasa menghadapi bermacam-macam badai kehidupan. Ada kesusahan, ada sakit penyakit, ada kekurangan, ada banyak kelemahan. Tetapi seberat apapun badai hidup itu, ingatlah bahwa suara Tuhan melampaui badai-badai kehidupan kita. Karena itu teruslah beriman. Bahkan biarlah badai hidup membuat kita semakin bertumbuh dan beriman hanya kepada Tuhan. Karena itu aminkan, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Demikian saat teduh kita, dan kita akan masuk dalam akta khusus. Pelayanan baptisan kudus untuk anak-anak. Terlebih kepada anak kekasih Epaphroditus Panglomba dan Christine Tri Panglomba. Kedua orang tua yang kekasih sidang jemaat, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 18-20. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Markus 1 ayat 4. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga di bawah kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat 7. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Sebab itu anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, Bapak Mama Aura, disilahkan berdiri. Saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah, agar nyata bahwa saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dijawab serempak. Pertanyaan pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak tahluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptis? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga dan terakhir, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Silakan bawa anak kita ke depan. Cleo
Epaphroditus Panglomba. Aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Christine Tri Panglomba. Aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Semoga boleh digunakan dalam menjalani kehidupan bersama. Jemaat silakan berdiri. Kita melakukan Mazmur 134 ayat 3. Doa syukur nanti kita satukan dengan doa syafaat. Mari kita naikkan doa permohonan kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Allah kehidupan kami, tak putus-putusnya kami datang menyapa Engkau dalam tahta kekudusan-Mu. Seraya mengucap syukur atas waktu yang begitu indah. Tuhan boleh anugerahkan, kami boleh bersekutu di rumah-Mu yang kudus, menyampaikan pengharapan-pengharapan hidup kami, bahkan menyatakan penyembahan kami sebagai tanda syukur bahwa Engkau Allah yang berotoritas penuh atas kehidupan ini. Apapun kenyataan hidup yang kami hadapi, dalam kehidupan pribadi kami, dalam tugas pekerjaan, dalam tanggung jawab, dalam rumah tangga dan keluarga, dalam persekutuan, firman-Mu hari ini sungguh mengingatkan kami bahwa di dalam semua perkara hidup Tuhan ada. Terima kasih Tuhan, firman-Mu biarlah menjadi pedoman hidup bagi kami, menjalani akta-akta hidup kami dalam pekan yang baru ini. Terlebih ketika kami menghadapi badai kehidupan, biarlah firman-Mu hari ini meneguhkan kami bahwa sesungguhnya Allah tetap hadir dalam segala situasi hidup ini. Teruskan kuasa-Mu menguraikan firman-Mu itu dalam mata iman setiap kami, agar menjadi pedoman hidup
Dan dalam pertolongan-Mu kami boleh dimenangkan dari berbagai kepahitan-kepahitan hidup, penderitaan dan kesusahan. Ya Bapa di sorga, di tengah-tengah perhimpunan ini kami berdoa untuk tugas tanggung jawab yang Tuhan telah anugerahkan masing-masing kami di tempat kerja, dalam rumah tangga, dan juga bagi anak-anak karunia-Mu, cucu-cucu karunia-Mu yang sedang berjuang dalam pendidikan, bahkan yang akan melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan semangati anak-anak karunia-Mu dan berkati kami selaku orang tua untuk terus berupaya bagaimana membimbing anak-anak kekasih untuk terus berjuang menjalani hidup ini selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang tengah mengalami berbagai keberuntungan hidup, terlebih yang boleh berulang tahun hari ini. Kami doakan Pinesa Elpong Tuluran, kami doakan Nengsi Adrianite, kami doakan Nancy Eldan Kurang. Karena kasih dan pertolongan-Mu mereka boleh berulang tahun hari ini. Ya Tuhan, sempurnakan sukacita menjalani kehidupan anugerah-Mu. Engkau terus membimbing menyertai mereka dengan baik. Biarlah kiranya dalam setiap kesempatan hidup yang dihadapi, hari ulang tahun mereka hari ini terus mengingatkan mereka bahwa sungguh Tuhan senantiasa mendampingi, menjalani hidup anugerah-Mu. Buatlah mereka berhasil dalam tugas pekerjaan, dalam cita-cita. Juga berdoa dan bersyukur bersama anggota jemaat Tuhan yang boleh merayakan hari ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Ya Tuhan, berkati dalam rumah tangga, berkati peran sebagai ayah ibu untuk anak-anak terkasih. Biarlah mereka selaku orang tua senantiasa menjadi teladan yang baik, dan berkat-berkat-Mu mengalir dalam rumah tangga anugerah Tuhan. Juga berdoa bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang boleh mendapatkan berbagai keberhasilan, naik pangkat atau golongan, mendapat pekerjaan, selesai dalam studi, sembuh dari sakit, dan juga berbagai keberhasilan yang diraih dalam rumah tangga, usaha kehidupan, pekerjaan, dan juga perjumpaan dengan keluarga. Kiranya semua itu boleh mengingatkan orang tua saudara-saudara terkasih kami bahwa Engkau maha baik, boleh memberi apa yang mereka cari selama ini, boleh didapatkan karena perkenaan Tuhan. Penuhilah sukacita mereka di tengah-tengah persekutuan ini. Terima kasih Bapak, kami persembahkan bersama dengan orang tua dari anak kekasih Cleo dan Tri yang boleh menerima sakramen baptisan kudus. Kiranya kedua anak terkasih kami yang Tuhan telah perkenan hari ini menerima tanda dan meterai dari keselamatan, selalu bertumbuh dengan baik, jauhkan dari sakit penyakit. Berkati orang tua untuk terus menjadi teladan bagi anak-anak kekasih. Mampukan kedua orang tua untuk membimbing anak-anak terkasih ini ke jalan yang Tuhan kehendaki. Juga di tengah-tengah persekutuan ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, yang dalam kelemahan tubuh saat ini. Kami doakan Bapak Boy Tommy dirawat di Rumah Sakit Daya. Anak kekasih Indah, anak dari Bapak Julius Tangkialo, dirawat di Rumah Sakit Daya. Anak kekasih Harisa, anak Bapak Alexander Noya, dirawat di Rumah Sakit Stella Maris. Ibu Veronica Baan, pemulihan pasca kemoterapi. Anak kekasih cucu Kaila, cucu Bapak Hendrik Balungan, yang sedang dirawat di rumah. Anak kekasih Alvaro
anak dari Bapak Martin, petanda sakit di rumah. Anak cucu kekasih Sophie, cucu Bapak Peter Jarung yang sedang sakit di rumah. Orang tua kekasih kami, Ibu Matria kadang sakit di rumah. Bapak Titus Karuru sakit di rumah. Cucu anak kekasih Kay, anak Bapak Samuel Tiku Padang sakit di rumah. Ibu Alfrida Rantelayu, kakak dari Bapak Frans Nurmanto yang sedang dirawat di rumah sakit Karawang dan akan menjalani operasi. Ibu Marta, ibunda dari Bapak Octavianus Sallo, dirawat di rumah sakit Unhas. Nenek Jane sedang pemulihan di rumah pasca operasi. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami serukan orang tua, saudara, dan anak-anak kekasih. Bagi yang kami sebut namanya saat ini pun yang tidak sempat karena keterbatasan informasi. Mereka tengah menantikan lawatan-Mu untuk memberi kesembuhan. Tuhan tolong berkati semua yang diupayakan oleh keluarga, kiranya memberi kesembuhan sejati. Kuatkan dalam iman, biarlah kiranya menyandarkan segala keluh kesah mereka hanya kepada-Mu. Juga berdoa untuk penata layanan di tengah-tengah jemaat-Mu Beringkanaya di sini. Terlebih kami doakan rencana pelaksanaan sakramen baptisan kudus pada Minggu tanggal 30 Juni 2024 dan juga pada Minggu tanggal 7 Juli 2024. Ya Tuhan, persiapkan anak-anak kekasih. Biarlah kiranya mereka boleh dibaptiskan dengan baik. Berkati hamba-hamba Tuhan yang akan melaksanakan tanggung jawab pelayanan ini. Kiranya boleh dilakukan dalam kesungguhan sebagai hamba Tuhan. Dalam setiap akta pelayanan yang Tuhan serahkan, dengan penuh sukacita dilaksanakan dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, untuk setiap pelayanan-pelayanan yang telah diatur di tengah-tengah jemaat-Mu untuk pekan yang baru ini, Tuhan mampukan semua yang telah dijadwalkan, baik keluarga-keluarga yang akan menerima ibadah-ibadah maupun hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, perlengkapi dengan baik. Ya Tuhan, berdoa untuk semua yang terlibat langsung dalam pelayanan-Mu saat ini. Berkati dan terus beri sukacita bagi kami semua untuk dapat memberi diri dan waktu kami Tuhan pakai di sepanjang pelayanan yang Tuhan serahkan. Kiranya dengan penuh sukacita kami angkat dengan baik apapun kekurangan kelemahan yang kami alami. Tapi di atas semuanya itu, ketika dengan penuh sukacita mengangkatnya, Tuhan yang akan menyempurnakan. Ya Bapa di sorga, bersama-sama berdoa untuk kehidupan berbangsa bernegara. Berkati, karuniakan damai sejahtera penuh di tengah-tengah bangsa ini. Berkati pemerintah kami, karuniakan hikmat kepada mereka agar dapat memerintah seturut dengan kehendak-Mu, sehingga dalam bangsa dan negara ini kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Jika sebentar ibadah ini selesai, kami percaya karena perkenanan Tuhan. Kami mohon Tuhan awali kami dalam langkah dari gedung gereja ini menuju ke rumah masing-masing. Tuhan sertai naungi dengan sayap kasih-Mu, jauhkan dari mara bahaya. Tibakan dengan baik ke rumah anugerah-Mu, dan di sana pun pimpin kami untuk menjalani akta-akta hidup dalam setiap pekerjaan tanggung jawab yang akan kami lakukan di minggu ini. Ya Tuhan, inilah doa syukur dan permohonan kami. Inilah sukacita kami. Engkau sempurnakan, dengarkan dan jawablah, karena semuanya kami bawa kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang senantiasa mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari katakan dari dalam hati kita yang paling dalam, terpujilah Tuhan, bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung, STH MM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk menjalani keadaan hidup sehari-hari yang beraneka ragam dengan mempercayai bahwa kuasa Tuhan di atas segalanya. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas sepekan mendatang. Tuhan memberkati. Selamat kepada kedua orang tua yang sudah menyerahkan anaknya untuk dibaptis. Tuhan Yesus memberkati dan anak-anak boleh bertumbuh setumbuh dengan firman kebenaran Tuhan. Dan disampaikan bahwa di depan ada penjualan PY Panitia LKPL PPGT Jemaat Biringkanaya. Harganya 50.000 per bungkus. Terima kasih. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari firman Tuhan Mazmur 9 ayat 10 demikian. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Amin. Mari kita menyanyi dari NKB 167 ayat 1 dan 2, Kusongsong Bagaimana. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melempuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Dia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis ku takkan menyerah, Yesus jamin kemenangan denganku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Jemaat Tuhan, pergilah dan yakinilah dalam hidup saudara bahwa suara Tuhan melampaui badai yang terjadi dalam hidupmu. Kami yakin suara Tuhan melampaui badai hidup ini. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Mari kita kembali dalam kehidupan sehari-hari kita dan kita diiringi Kidung Jemaat 440 ayat 1 dan 3 di badai topan dunia. Di
tetap tenang, Tuhanlah pelindung